wabarakatuh. Bagaimana kabarmu pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak pada pagi ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Sebelum materi pada pagi hari ini kita mulai, sebelumnya Pak Agus mau mengabsenkan. Sebelum diabsen, itu berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya di kelas 5? Ya, silakan dipimpin. Allahu Akbar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum materi kita mulai, kita absen dulu. Ahmad Agam Benda, Ahmad Faisal Jumi, Ahmad Dwi Andika, Arya Mutiara Nafisa, Anissa Ajaviro, kalau putri Ajiro, ya, kalau putra Ajiro, Auri Arjuna Cahya Ramadhani, Aulia Zulfa Arifiani, Citra Ayu Mulyaningru, Hafizuddin Billy Alzaki, Kirana, Latifa Ayu Nurrahma, Livia Putri Divania, Liz Zulfa Rojatunaku, Muhammad Taiful Azhar, Koroni, Nabil Kisana, Nur Nadiro Afiqah, Rijal Azka Arifin, Safira Eka Putri Ferdiana. Jadi yang dia masuk bukan ayah, Kirana sama Koroni. Sekarang anakku kita buka bab pertama yaitu keteladanan Sayyidina Umar. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, yaitu bab apa anakku? Keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, sebelum kita lanjutkan materi bab keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab, kita kembali kepada yang kemarin dulu yang sudah kita sampaikan. Apa babnya yang kemarin? Ya? Oh ya betul, bab Sayyidina Abu Bakar. Keteladanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena yang membenarkan ajaran Islam pertama kali, yaitu yang maju lagi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan pagi hari ini adalah kita mempelajari tentang bab keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab. Secara garis besar, Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelumnya adalah kafir Quraisy. Dia sebelum memeluk agama Islam. Ya. Dan Umar bin Khattab itu anak atau putra pejabat orang kaya se-Quraisy. Ya. Jadi orang kaya se-Quraisy. Jadi orang bangsawan. Dia paling kecil, paling tegas, paling bad. Itu lebih lengkapnya mari kita lihat di dan materinya adalah keteladanan Umar bin Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan.
Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada umat, ini adalah gembok penguji fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Qudamah bin Mas'ud. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Kisah karwah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin Al-As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin Al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sumainin. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezaliman sekecil apapun. Ya, setelah bertugas selama 4 bulan, Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang budak Majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah, yang akhirnya merujuk kepada terpilihnya Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk dan mengulangi kata-kata ayahnya. Aisyah menjawab tentang ketegarannya. Seringkali kemuliaan hidup lahir dari sifat rendah hatinya, sikap kehati-hatiannya, sikap pembelaannya kepada yang lemah, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya. Oke, anak, dari video pembelajaran tadi, anak sudah melihat semuanya bahwa Sayyidina Umar itu orang yang gagah berani, jujur. Awalnya dia memusuhi Islam atau tidak memusuhi Islam? Awalnya memusuhi Islam. Dan juga memusuhi Rasulullah apa tidak? Ya, memusuhi Rasulullah. Karena berkat doa siapa? Sayyidina Umar itu masuk Islam. Ya, doa Rasulullah. Yang bunyinya tadi, Allahumma ijal Islama bi ahadil mumaraini. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab lah yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah Muslim. Nah, semenjak masuk Islam, Islam semakin jaya atau semakin lemah? Semakin jaya. Ya, betul. Kemudian, nah, awalnya Umar musuh Islam. Dari video tadi, coba siapa yang bisa di dalam video tadi tokoh peran utamanya adalah siapa ya? Katakan yang tokoh peran utamanya yang diceritakan di dalam video itu siapa ya? Nah, Umar bin Khattab, betul. Wah, luar biasa, Mas Arjuna. Terus Umar bin Khattab itu dilahirkan dari suku apa ya? Siapa yang bisa ya katakan? Ya, suku Quraisy ya, betul. Suku Quraisy yang memusuhi Islam. Ya. Terus Umar bin Khattab itu dijuluki apa ya? Umar bin Khattab itu dijuluki sebagai jubah. Nah, Al-Faruq itu artinya pembeda. Dari sebelum Umar masuk Islam sampai Umar masuk Islam menjadi Islam semakin jaya. Yang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pertanyaan sudah, pembelajaran sudah. Sekarang kita beri tugas masing-masing dan ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kelompok. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini, kelompok 5 ini. Gak apa-apa ya 3 yang belum ada, tapi mengerjakan ini. Cuma nanti di sini ada 4 kolom. Ini 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Ikut apa?
Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 ini jadi kelompok. Oke, nanti kelompok pertama adalah kelompok 1, kelompok kedua adalah kelompok 2, kelompok ketiga adalah kelompok 3, kelompok keempat adalah kelompok 4. Ya, diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti bisa berdiskusi dengan temannya. Silakan diisi sesuai dengan kolomnya masing-masing. Dan kebetulan di dalam lembar instrumen Ayo Bercerita itu ada pertanyaan identitas kelompok hari ini ya, hari ini untuk bukti cintanya kepada Rasulullah. Oke, namanya ya sudah tertulis. Kemudian tolong presentasikan ya. Kita ambil satu kelompok untuk maju ke depan, perwakilan untuk membacakan hasilnya di dalam kolomnya itu. Ya, datanya kolomnya itu untuk kolom 1, kolom 1, untuk kolom 2, kolom 2, untuk kolom 3 dan kolom 3 yang dibaca adalah kolom 3. Oke, itu kami tunjuk untuk kelompok sampai ini tadi, kalian mau duluan. Saya dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, itu baca. Nah, identitas tokoh. Nah, semua satu kelompok maju di belakangnya. Ya, apa di bawah? Oke, satu teman-teman selalu membacakan. Baca semua satu kolom itu identitas tokoh hari ini. Yang keras, teman-temannya biar mendengarkan identitas tokoh hari ini. Ya. Betul teman-teman? Oh, ya, terima kasih nomor 1. Ya, tepuk tangan. Oke. Itu namanya bukti bahwa kita saling kerjasama dalam melaksanakan siswa agar kita semakin mudah dalam mengerjakan yang sulit. Kita masuk untuk. Kemudian untuk rasa kajian ini bahwa Bina umat bin Khattab adalah perlu kita contoh atau perlu kita tinggal. Apa yang kita dapat dari sini Umar? Anak-anakku 1, 2, berani yang ketiga berwibawa, tegas ya, tegas ya. Itu perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu dijunjungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak teman karena kita selalu berjujur, selalu bertanggung jawab, ya, selalu menepati janji. Itu temannya semakin banyak teman, ya, banyak teman. Terus selalu disilakan oleh orang lain. Dari ini Umar bin Khattab untuk teman besok kita mempelajari Utsman bin
Mudah-mudahan dari materi keteladanan Umar bin Khattab tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama adalah kita harus saling selalu jujur. Yang kedua adalah keberanian kita dalam melakukan kebenaran. Jadi saling menghormati. Yang keempat adalah saling toleransi. Toleransi terhadap siapapun, beda agama maupun sesama agama. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini kita diberi ilmu yang manfaat, barokah dunia wal akhirat, dan kita bisa mengambil hikmah dan suri tauladan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.